Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podal. Ketemu lagi di podcast Lajuar untuk hari ini, seperti biasa. Dan yang dibilang tadi bahwa kita memang di sesi ini untuk melepas kangen ke masa-masa beberapa tahun ke belakang. Dan kalau kemarin mungkin kita menghadirkan beberapa penyiar pada masanya, dan pada hari ini kita mencoba menghadirkan salah satu fans, kayaknya mungkin dibilang fans berat kali ya, fans berat, fans club. fans club dari zaman Once FM berarti ya. Yeah. Kita hadirkan Mr. Pios. Bukan, nggak ada juru teguknya, sekarang jadi agak-agak sepi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nih kita kan sedikit flashback ke masa lalu lah. Anda kan merupakan salah seorang fans yang sangat militan waktu itu, dalam artian benar-benar tiap hari kayaknya sering datang ke radio, terus kadang juga malam, kemudian juga kadang-kadang ikut terlibat dalam beberapa acara radio. Kalau boleh tahu, kenapa sih senang dengan dunia radio gitu? Ya awalnya memang kalau untuk radio dulu mungkin sangat booming ya. Bahkan sampai untuk di area Cikampek sendiri aja sebetulnya sudah lumayan banyak ya. Cuma untuk beberapa epicentrum yang istilahnya saya kayaknya ini lebih gitu kan. Akhirnya saat itu saya memutuskan mungkin lebih ke mendengarkan Lazuar. Sebelum Lazuar Once FM, ya kan. Nah saat itu memang beberapa penyiar mungkin belum terlalu banyak kayak seperti sekarang. Itu ada beberapa penyiar yang kebetulan tetangga gitu kan. Nah, jadi akhirnya lewat tetangga itu akhirnya mungkin bukan bisa dibilang saya marketingnya gitu kan. Nanti tolong ya itu dengerin itu gitu. Enggak, cuman beberapa waktu saya dengarkan itu kok asik ya. Berarti dari beberapa pilihan radio waktu itu akhirnya menjatuhkan pilihan mendengarkan Once FM berarti. Betul. Dengan alasan ya mungkin dari segi dari segi suara, audionya udah pasti. Keduanya mungkin program-program acara saat itu ya. Nah, lebih ke prioritas ya penyiar. Pada waktu itu Pios kan masih dalam status digadai. Masih sekolah. Masih sekolah ya. Masih sekolah. Ya, masih sekolah. Kelas berapa itu berarti? SMA ya? SMA kalau nggak salah kelas 1, kalau nggak kelas 2. Kelas 1 SMA. Itu dengan. Berarti tahun berapa kira-kira itu? Saya lulus 2004 2005 saya lulus. Berarti dari SMA. 2003 lah, 2003-2004 lah. Gitu. Nah saat itu memang kok makin lama saya mendengarkan Once FM tuh ini beda daripada yang lain gitu kan. Akhirnya mungkin ya karena mudah juga saya ngedapatkan. Dulu kan sistemnya bukan via SMS atau WhatsApp. Atensi Pilpen itu. Wah, berarti ini termasuk tiket. generasi tua ya, generasi lama. Saya udah tua. Udah tua banget. Tapi Bang Dani yang enggak tua-tua. Tua juga. Begitu. Tua bangka jadi. Gitu, Jadi pertama itu mungkin Pios berarti mendengarkan radio sekitar tahun 2003. Saya ingat kan pertama datang itu masih pakai seragam. Datang ke sini itu masih pakai seragam OSIS, bawa golok, bawa ayam. Orang mau ngangon. Nah kalau boleh tahu kan berarti alasannya mungkin dari segi penyiarnya enak gitulah untuk dinikmati. Selain itu ada nggak sih alasan lain kenapa menyukai radio ini waktu itu? Ya mungkin karena selain ada tetangga penyiar ya waktu itu. Kalau itu istilahnya lebih ke aksesorisnya lah. Karena tetangga ada yang menjadi penyiar di sini. Lebihnya mungkin karena senang di bidang musik. Saat itu kan memang band-band indie dulu menjamur. Akhirnya via radio lah mereka bisa. Bahkan dulu di sini ada acaranya kan? Betul. Indie apa ya dulu? Ada salah satu acara ya? Karena kita udah tua, lupa. Pokoknya Indie John. Ini kayak Mijon. Masuk dong Mijon gitu. Sponsor. Terus gimana? Jadi kalau menurut saya saat itu mungkin yang satu terdekat dengan area rumah mungkinnya nggak harus jauh-jauh. Kapanpun saya bisa datang, mau ketemu siapapun istilahnya penyiarnya,
yang penting nongkrong gitu. Makin lama serasa jadi keluarga. Betul Nah, saya ngerasain mulai gitu. dari situ mungkin saya udahlah, kayaknya ini aja gitu yang sering didengar. Bahkan dulu waktu masih istilahnya saya juga ngeband dulu kan, sering istilahnya ya supportnya dari radio aja udah, ke radio aja, karena saat itu memang betul-betul yang pilihan untuk kedepannya itu yang lebih baik gitu untuk sponsor atau apa, kayaknya lebih radio gitu. Medianya waktu itu. Ini kalau dengar suaranya Pios itu cocok untuk jualan balon. Enggak, kenapa dulu itu nggak pernah terpikir untuk jadi penyiar gitu waktu itu? Ya mungkin ya itu Ini suaranya suara radio banget itu. Lebih apa ya? Nyat, minyak. Enggak, suaranya pas gitu, benar suaranya radio banget. Kenapa dulu pas kita lagi dekat banget, akrab zaman itu, saya inget banget. Kenapa nggak pernah? Atau pernah waktu itu nyoba nggak sih? Sempat nyoba beberapa saat. Cuman ya mungkin mirip sama kayak Bang Andre kali ya. Awal dari fans, terus akhirnya ikut gitu kan. Tapi mungkin karena saya nggak lebih ke di bidangnya, jadi arahnya belok gitu. Udahlah fans aja gitu. Mungkin lebih ke humas untuk kalau ada event atau apa. Karena waktu itu di setiap sekolah OSIS-OSISnya kan ya salah satunya mungkin Lazuar FM yang jadi. Karena dulu ada acara ini apa? Guest DJ School. Benar-benar. Ya, tamunya anak-anak sekolah waktu itu. Momen yang kalau menurut saya mungkin nggak akan terjadi lagi. Betul. Gitu. Sebetulnya untuk saat ini, di saat kondisi seperti ini, mungkin bisa lah. Cuman kondisinya kan mungkin sedang seperti ini ya. Iya. Sulit juga untuk istilahnya masuk. Nah, dari kurun waktu menyukai Radio Once, kemudian Lajuar, itu acara apa sih yang paling disukai dari sekian banyak acara dari pagi sampai malam lah gitu waktu itu? Mungkin acaranya Kang Yayan kalau siang ya. Halo yang Sunda. Itu kalau walaupun saya dulu masih sekolah, belum bekerja, ya setiap pulang sekolah itu ingat Kang Yayan ini. Berarti ini fansnya Kang Yayan Pauji berarti ini. Kang Yayan. Cuman kalau udah istilahnya menjelang malam kan ini nih master of the piece. Waktu itu. Acara apa waktu zaman Lajuar Request kali ya? Ya. Pokoknya Lajuar Request. saat itu memang karena kan anak sekolah lebih ke lagu-lagu pop Indonesia yang sedang booming gitu. Jadi akhirnya ya mungkin pilihannya penyiarnya ini nih, si ganteng kalem. Zaman itu. Kalau sekarang udah. Berarti kalau tadi diceritain sama Pios, berarti yang disukai itu Kang Yayan sama acaranya Haluang apa sih? Haluang Sunda waktu itu. Tapi kalau untuk acara lain mungkin sekedar penikmat saja gitu ya. Ya, jadi memang kalau boleh jujur, untuk masa-masa itu jadi ada dua genre yang saya suka. Lebih kalau untuk etnik itu lebih Kang Yayan. Tapi kalau untuk pop dan lebih ke kalau kata anak sekarang milenial kali ya. Zaman kita dulu ya mungkin lebih ya paling terdepan lah Bang Dhani lah. Zaman itu. Jadi setiap kalau siang saya pasti nunggu tuh Kang Yayan kapan ada siaran jam sekian. Itu pasti setiap saya pulang sekolah. Sambil rehat gitu ya dengerinnya. Sambil rehat, sambil makan siang kan. Setelah itu pasti langsung nggak lama Kang Yayan langsung. Nah untuk malamnya, sesi malamnya saya genrenya Bang Dhani ini lebih ke pop Indonesia mancanegara lah istilahnya. Karena waktu itu Bang Dhani juga beberapa event ya istilahnya, acaranya juga nggak hanya satu. Besok beda lagi, entah nanti program kedepannya beda lagi gitu. Jadi mungkin special edition kali ya. Bang Dhani dengan Kang Yayan saat itu. Gitu. Nah, pengalaman apa sih yang didapat gitu? Atau mungkin yang tidak terlupakan lah. Baik suka atau dukanya. Saya pingin dukanya dulu lah. Yang nyebelin banget ketika jadi fans Radio Lajuar waktu itu apa sih yang membekas sampai sekarang gitu? Kalau membekas sih nggak sampai membekas. Tapi mungkin ya itulah kalau cerita harus ada suka dan duka ya. Ya kalau saat itu pas mungkin apesnya lagi nggak moodnya mungkin kadang-kadang beberapa penyiar yang setiap saya datang mungkin aduh mereka lagi punya masalah atau lagi capek kan gitu kan. Betul. Akhirnya muka yang biasanya smile jadi merengut gitu. Mungkin itu sih. Hanya itu saja. Cuma kalau saya sebagai fans
memaklumi memahami lah. karena kondisi beliau-beliau ini yang istilahnya progres acaranya mungkin padat. ngajuin kasbonnya tidak cair, terus gajinya kebanyakan kasbon Ya, jadi akhirnya nggak di ACC gitu. akhirnya ketika fans datang itu tidak welcome gitu, jadi agak-agak mukanya agak mengkerut gitu ya. Udah mukanya jelek terus mengkerut gitu, badannya kayak apa. Terus kalau sukanya gitu yang inget banget lah, bahagia Kalau gitu. suka mungkin nggak bisa dicatat dalam daftar kali ya. Kalau suka. Atau event-event apa saja yang pernah dilewati selama menjadi fans Lajuar yang inget banget gitu? Untuk beberapa event yang mungkin kalau menurut saya jadi sampai sekarang itu bisa jadi cerita. Untuk ke junior-junior saya sekarang mungkin untuk musim mereka nggak mungkin bisa mengalami seperti itu. Ya diantaranya mungkin lebih ke acara anak sekolah dulu, lebih ke Guest DJ School itu untuk event istilahnya program acara. Karena nggak banyak radio yang bisa memberikan ruang atau istilahnya wadah untuk para anak-anak sekolah ini kan. Untuk ukuran di Cikampek waktu itu. Istilahnya di tahun itu, di era itu, menurut saya good banget lah. Karena satu acara program itu istilahnya benar-benar dikasih waktu, walaupun hanya 1 jam waktu itu, malam Jumat. Nah, jadi waktu itu juga sempat dibawakan dengan Bang Dani, berganti juga dengan Fahmi Aditya. Gitu. Jadi memang betul-betul merasa wah ini Lazuar tuh memang bisa jadi keluarga. Jadi merangkul ke semua ranah gitu. Gitu. Termasuk musik-musik etnik dan dangdut jagonya itu istilahnya kan program unggulan. Nah kalau untuk beberapa event yang mungkin menurut saya sampai saat ini masih membekas dan berterima kasih sekali sebetulnya menjadikan pengalaman untuk para junior saya nanti, istilahnya wah ini nggak mungkin terjadi lagi. Itu waktu itu konsernya Wayang dan Zilda. Oh, yang di belakang. Iya, di belakang. Pas sekalian sangat massal ya. Modelnya pakai sound system, wah, numpuk. Itu zaman-zaman era-era kita dulu lah istilahnya. Berarti itu masih Once FM itu. Sudah Lazuar. Oh, sudah Lazuar. Baksos Lazuar 2000. Oh, iya. Yang ada sunatan massal itu ya. Nah, di situ saya merasa terlibatkan untuk sebagai istilahnya mungkin lingkupnya masih anak sekolah. Sekaligus Zelda, Wayang ya. Ada. Gitu. Jadi untuk penjualan tiket segala macam lebih ke istilahnya saya lebih ranahnya ke anak sekolah. Oh, berarti bagian marketing waktu itu ya. Jual-jualin tiket. Dikasih percaya gitu kan. Jadi begitu pas sampai eventnya terlaksana, alhamdulillah juga nggak ada kendala, sukses. Menurut saya sukses sekali. Nggak ada kendala. Tempatnya di belakang ini kan? Betul. Lahannya di belakang. Ya kebetulan fans Lazuar saat itu kumpul semuanya. Datang semua. Purwasuka mungkin semuanya datang itu. Dari berbagai macam daerah dan berbagai macam alam. Berbagai semua. Datang, maksudnya dari yang mereka suka dangdut datang, Betul. yang Sunda, yang pop juga. Jadi nggak ada istilahnya beda bendera saat itu. Terus selain event itu yang selama kurun ke sini, ke zaman-zaman agak bukan modern, maksudnya kan itu awal banget dari Once ke Lajuar ya, Baksos itu. Betul. Mungkin jalan santai. Waktu Semarak 12 tahun. Gitu. Yang di lapang Cikampek. Betul. Itu memang kalau menurut saya event terbesarnya Lazuar saat itu. Istilahnya sampai mungkin mau orang kerja, mau anak sekolah, ayo silahkan gabung gitu. Nggak menutup kemungkinan. Sampai kaosnya saya masih ada itu di rumah. Masih ada. Wah, ini kaosnya. Kaosnya masih ada di rumah. Tersimpan rapi pokoknya. Gitu. Kan di belakangnya pasukan. Oh iya benar. Masuk. Masuk. Nyebutin merek kali aja masukin. Berarti memang event yang sangat besar waktu itu. Nah, kalau sekarang Piors masih suka dengerin radio nggak tertutup maksudnya radio Lajuar. Radio lah, suka masih dengerin radio nggak? Alhamdulillahnya sampai saat ini mungkin karena saya senangnya di bidang audio, musik dan sebagainya, itu memang kalau menurut saya sudah keharusan kali ya. Walaupun tidak seperti dulu. Seperti dulu mungkin rapat ya. Sampai kita dulu istilahnya ada program acara yang setiap malam Senin
karaoke Lajuar. Sampai saya akhirnya waktu itu beberapa orang tua sampai ke tetangga, itu bener nggak sih tetangga saya gitu kan? Soalnya suaranya perempuan katanya gitu. Kedengarannya kayak suara perempuan. Audio keluarnya beda gitu. Karena kan dulu lebih ke audio, nggak ada visual seperti itu. Ya mungkin sering mengikuti event-event karaoke seperti itu. Alhamdulillah sangat diminati waktu itu oleh masyarakat khususnya Cikampek. Gitu. Jadi kalau sekarang masih sempat suka dengerin radio? Masih. Walaupun istilahnya hanya 30 menit. Tapi 1 jam paling lama lah gitu kan. Itu nggak seperti dulu yang bener-bener mantengin. Dari jam pulang sekolah dulu itu. Dari jam pulang sekolah sampai malam kalau memang belum mati. Itu kan yang lebih apa istilahnya senior kita Teh Lisa yang lebih kadang-kadang kalau mau meneteskan air mata di situ tempatnya. Curhat kan. Oh iya. Jadi membacakan puisi. Nah, seiring perkembangan zaman lah melihat kondisi radio sekarang sebagai salah satu fans yang lama kalau saya pikir kan dari tahun 2003. Betul. Seperti apa sih radio sekarang? Kalau dilihat dari garis apa ya? Garis kemiskinan. Oh, bukan. Garis keturunan. Jangan miskin. Jadi kalau menurut saya sih tetap ramai dulu ya. Dibandingkan dengan zaman sekarang mungkin sudah tersingkirkan oleh gadget, Android, tapi sebetulnya kalau menurut saya lebih ke fungsi dan istilahnya ada pendidikannya untuk wawasan kedepannya itu menurut saya sebetulnya radio masih bisa jadi yang paling eksis gitu. Walaupun sekarang kondisinya udah agak berbeda. Betul. Nah, sebagai fans berat lah waktu itu dari sekian banyak penyiar masih ingat nggak sih gaya-gaya penyiar waktu itu? Misalkan nih Kang Yayan nih siarannya kayak gimana? Kalau suruh ngikutin nih pasti. Kan istilahnya kan fans banget lah waktu itu. Setidaknya masih ingat gak sih gayanya kayak dulu gitu? zamannya masih saya memang yang lebih bisa ngerasa deket banget memang sama Bang Dhani dulu waktu itu. Karena pertama ketemu sama Bang Dhani penasaran kayak gimana sih ini orangnya gitu kan. Akhirnya datang siang-siang pakai celana pendek kan, gitu. Oh ini akhirnya kesini-kesininya berasa jadi saudara banget kan. Saudara siapa? Saudara. Bapak siapa? Jadi kalau saya sih lebih seneng suka dengar Bang Dhani siaran, gitu. Kayak kemarin. Waktu zaman 99 itu, 99,2 ya, FM. Nah itu setiap udah dengar sebelum gue udah belajar coba FM cerah, nah itu gaya saya waktu itu gaya saya bener 99,2. Itu memang beberapa frekuensi saat itu. Saya itu kalau siaran dulu agak sengau kalau pas pertama on itu gayanya. Serasanya gimana ini kayak kenal ini. Kalau penyiar lain kayaknya dulu dangdut juga kayaknya suka ya ke siapa? Rian atau siapa ya? Bang Indra. Oh, Bang Indra zaman masih Indra Kusuma FM. Nah, tergantikan waktu itu Bang Indra nggak ada, masuklah Bang Rian yang lebih gitu. Itu hasilnya itu apa sih? Geboy ya? Masih Gobay. Oh, Gobay iya. Karena Geboy dulu punya radio lain di Bandung. Terus kan kita sempat Iya. Akhirnya diganti sama Gobay. Nah kemudian dalam arti kata berhenti lah, maksudnya sudah tidak intens lagi datang ke sini. Itu tahun berapa? Kalau dulu kan seingat saya Pios itu pasti minimal seminggu 2 kali datang ngobrol, bawa kita jalan kemana dulu rame-rame. Ya itu mungkin salah satunya ya, event-event ya pribadi kita ya, istilah internal antara fans dengan itu suatu kedekatan lah dengan para penyiar-penyiar yang ada. Cuma memang apa sih menurut saya kondisi sekarang ini sebetulnya tali silaturahminya perlu dieratkan lagi ya. Cuma mungkin karena kondisi radio, setiap radio nggak cuma Lajuar saja mengalami kondisi seperti ini gitu. Ya memaklumi karena mungkin teknologi sudah semakin canggih, sedikit demi sedikit ditinggalkan atau sebetulnya ditinggalkan tidak sebetulnya. Mungkin beberapa saat masih suka dengar, cuma
fokusnya lebih ke media lain. Ke yang lain. Seperti itu. Jadi terakhir meninggalkan Lajuar dalam tanda kutip waktu itu tahun berapa? Kalau masih ingat. Saya kan keluar 2009, 2010 saya. Sepertinya mirip-mirip tipis. Saya di 2008 itu sudah memulai aktivitas kerja. Sebetulnya nggak di 2008, setelah saya lulus sekolah 2005. Itu 2006 saya sudah bekerja. Nah, saat-saat itu sudah mulai jarang. Mulai jarang. 2005 ke 2006 itu sudah mulai jarang, tapi kadang-kadang masih suka sowan gitu kan, ngobrol-ngobrol, ketemu sama teman-teman di penyiar. Saya masih di sini udah 8. Ya udah mulai jarang ya. Jarang. Sudah jarang tektok sama Bang Dani waktu itu kan, betul-betul hilang, lost contact betul-betul. Sekarang silaturahmi lagi. Silaturahmi lagi. Nah, sekarang itu ngomong-ngomong kesibukan apa sih keseharian? Setelah bekerja itu kan, saya masuk 2006 sudah di Kementerian PU. Terus dipindah tugas, istilahnya saya sekarang mungkin lebih dekat dengan orang tua. 2008 saya mutlak masuk di Kementerian PU yang di Bina Marga Cikampek. Nah itu 2017 saya resign. Mungkin saat itu udah kondisi nggak seperti dulu lagi. Fashionnya udah nggak ini gitu. Akhirnya mungkin terpikirkan saya kenapa nggak coba wira swasta atau usaha atau bisnis gitu kan, yang mungkin bisa lebih membongkar wawasan saya gitu. Akhirnya mungkin cita-cita saya dulu terlaksananya baru sekarang. Saya pelengak celinguk itu netizen. Nah sekarang fokusnya di saya buka ya kecil-kecilan lah, masih merintis bisnis di bidang travel pariwisata. Mantap banget. Tapi ini kalau masang iklan berarti di sini. Ya saya doakan Lajuar tetap main cerang lah. Pokoknya jangan kalah sama zaman lah. Kondisi walaupun teknologi seperti ini ya mungkin tetap berinovasi. Ada nggak sih pengalaman lucu gitu atau memalukan selama jadi fans di Lajuar, baik itu yang berkaitan dengan penyiar atau ketika lagi event mungkin? Oh ada. Cuman itu nggak ada yang tahu. Mungkin yang bikin malunya apa ya, diri sendiri. Kalau saya yang ingat banget itu ketika vokalisnya Samson Bams itu masuk ke GOT. Nah itu ingat banget saya. Itu beda tipis itu. Nah itu ingat banget. Jadi ketika Samson datang ke sini, lagu Kenangan Terindah lagi booming-boomingnya, habis talk show sama saya, dia nggak bisa keluar tuh. Saking banyaknya pen, akhirnya pagar runtuh kan saat runtuh ya, sempat runtuh. Nanti kita bahas itu di sesi lain. Yang jelas waktu itu ada nggak sih pengalaman lucu gitu atau memalukan lah? Ya itu di saat momen besarnya Lajuar FM, mungkin saya masih dikasih alhamdulillah kali ya. Karena kondisi pas yang menurut saya itu lucu, memalukan, dan kalau sampai ada orang atau minimal penonton lah, jangan sampai ke artisnya wayang ngeliat gitu ya. Itu pas saya masih masuk ke kamar mandi yang di belakang, itu keluar, kondisinya mungkin sedang fokus wayang lagi live kan. Nah begitu pas saya keluar, mungkin kesetnya terlalu basah, saya jatuh. Iya benar. Cuman alhamdulillahnya nggak ada yang lihat. Fokus semuanya ke panggung kan, akhirnya cepet-cepet saya bangun itu. Kalau sampai nggak saya bangun-bangun, polisi datang ya. Berarti sebenarnya banyak banget ya kenangan yang alhamdulillah. Kalau didaftarkan mungkin nggak bisa diceritakan satu-satu. Di penghujung obrolan ada nggak yang ingin disampaikan gitu ke penyiar yang sekarang nih, seperti angkatannya Ica, atau ke penyiar lama seperti saya gitu, ada nggak sih yang ingin disampaikan yang dulu tidak pernah terucapkan gitu? Iya, jadi kalau dari saya pribadi ya, untuk penyiar atau kru-kru yang sekarang ada, sebetulnya tetap semangat aja sih, tetap semangat, dan yang terpenting satu, harus berinovasi. Jangan mudah ngeluh ngelihat kondisi sekarang kayak begini, wah kayaknya nggak mungkin untuk bangkit lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Bismillah, semua Bismillah. Jadi mungkin kalau kita bisa berinovasi lagi, bisa lebih main cerah lagi. Dari cocok sama Pak Ustadz Uya nih kalau pagi nih di duet. Pak Uya itu senior. Gitu, paling itu aja sih. Jadi terus kalau ke penyiar lama nih, angkatan lama, ada yang lama apa ya? Yang ingin disampaikan lah. Kalau penyiar lama udah harus tetap sehat aja lah. Iya, udah kondisi udah pada tua ya. Itu kalau udah sehat Pak, insya Allah bisa ngapain aja. Gitu. Sukses. Pokoknya jangan dengan kondisi seperti ini nggak usah
patah semangat, wah, setiap ada momen atau lebih ke kesempatan, mungkin itu bisa jadi sesuatu yang lebih menghasilkan. Oke. Baik Sobat Modal, kayaknya obrolan kita di saat ini dengan Mr. Pios, Bang Pios lah, merupakan salah satu fans yang saya ingat banget, dia militan banget pada saat itu sampai bisa bantuin di beragam event ya. Mudah-mudahan bisnisnya mungkin semakin lancar, kemudian kita juga diberikan kesehatan dan Radio Lajuar juga tetap mencrang seperti tagline kita dari zaman-zaman dulu. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, di share, dan juga loncengnya diketuk, digenjrengin, jadi ketika ada konten anyar jadi kita tahu semua. Betul. Insya Allah kita ketemu lagi di momen yang lainnya yang lebih asik, karena mungkin cerita kita juga masih banyak ya. Masih banyak. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.